Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menafsirkan surat Abasa dari ayat 1 sampai ayat 6. Jadi surat Abasa adalah surat yang ke-80 yang arti dari suratnya adalah bermuka masam. Surat ini diawali dengan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab inilah sebagian orang-orang yang dulu terlalu mengkultuskan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap suatu hal yang baik untuk tidak membaca surat ini. Karena isinya yang berupa teguran kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya justru isi surat ini meninggikan kemuliaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena telah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak segan untuk menyampaikan berita tentang teguran tersebut pada umatnya. Di ayat 1 Abasa yang ayatnya adalah Abasa wa tawalla. Artinya dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Abasa dalam istilah bahasa Arab adalah menggabungkan antara apa yang ada di antara dua kening. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah mengerutkan dahi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerutkan dahinya bermuka masam dan juga berpaling menolehkan wajahnya melihat ke arah yang lain. Apa yang menyebabkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpaling? Dalam tafsiran ayat kedua, ayat 2 bahasa ja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menegur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seluruh ahli tafsir sepakat bahwanya sebab turunnya ayat ini adalah kisah tentang Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang buta ketika datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berdakwah kepada orang-orang kafir dan para pembesar Quraisy. Tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berkonsentrasi mendakwahi para Ubay bin Khalaf atau yang lainnya, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum yang buta dan memotong pembicaraan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Ummi Maktum berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah petunjuk kepadaku." Ini yang membuat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermuka masam karena sedang konsentrasi berdakwah, tetapi tiba-tiba dipotong oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum, lalu sibuk mendakwahi Ubay bin Khalaf, seorang saudagar kaya raya. Lanjut ke ayat 3 bahasa wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak menghiraukan Abdullah bin Ummi Maktum. Barangkali dia datang ingin membersihkan dirinya dari dosa. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, orang yang datang kepadamu untuk mencari ilmu, hendaklah dia didahulukan. Dan inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah SAW untuk mencari ilmu. Berdasarkan perkataannya, Al-Cidani, ya Rasulullah SAW, berilah petunjuk padaku. Lalu lanjut ke ayat 4 Abasa, au yazzakadu fa'ahu zikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang sombong tadi, Ubay bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan orang-orang kafir lainnya. Ayat 5 dan ayat 6 Abasa, amma man istaghna, artinya adapun orang yang merasa dirinya tidak butuh atau pembesar Quraisy, yaitu pembesar Quraisy. Dan ayat 6-nya bahasa fa'atalahu tasodda, malah engkau memberi perhatian kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menegur cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kenapa orang kafir lagi sombong itu yang tidak butuh dengan dakwah Nabi, tapi Nabi justru datang mendekatinya, padahal ada orang yang datang langsung pada Nabi tapi beliau malah menjauhinya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.